Barusan ketika kita play the Yell BCC Family, we build community. And I believe teman-teman yang ada di sini, beberapa dari kita pasti udah sering dengar at least once or twice gitu the slogan, atau mungkin kalau yang ikut EG during Oktober pasti udah sering banget karena setiap harinya, setiap sesinya kita pasti ngomong itu, kita pasti talk about the Yell, kita pasti meneriakkan Yell di mana kita BCC Family and we build the community. Tapi pernah nggak sih kayak kita berpikir gitu, bahkan dulu aku sendiri sempat berpikir nih, aku sendiri sempat berpikir kayak what even this we build community even means gitu. Kayak sebenarnya apa sih we build community itu apa? Kayak am I even called to build, atau sebenarnya PSM aja yang harusnya build the community karena PSM is our senior pastor, atau emang kita semua yang ada di sini called to build the community. So even if we are called to build a community, how do I even start and why do I even want to build a community gitu. So tonight aku, Rangga sama Michael Ian, perkenalan sedikit. Sekarang aku lagi ada di Shanghai, Rangga lagi ada di Beijing. Maksudnya kuliahnya. Ya. Kalau secara fisik kita lagi di Nanjing. Lagi nancing. Sekarang kita lagi sedang kuliah di Shanghai, kuliah di Beijing, dan juga Michael Ian baru aja pulang from Copenhagen and from Vancouver. Nah, kita mau sharing dikit nih. Sebenarnya apa sih yang kita udah pernah lewatin dan yang kita lagi lakukan sekarang through our season right here of being a relevant builder. But before that, yuk aku mau ajak teman-teman untuk kita bersatu dalam doa yuk. Bapak, thank you Bapak buat malam hari ini. Thank you untuk kesempatan kita juga bisa kembali berkumpul through Friday Service. Aku berdoa Bapak, Engkau yang juga buka hati dan pikiran kami supaya kami juga dapat mengerti apa yang Engkau ingin kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau yang juga berbicara melalui mulut bibir lidah hamba-Mu juga, from Ray, from Rangga, from Michael juga, biarlah pesan yang tersampaikan adalah pesan Roh Kudus itu sendiri dan tepat untuk setiap teman-teman yang ada di sini. Thank you Lord, we are ready to start. In Jesus name we pray. Amin. Nah, we're going to start. Mungkin teman-teman udah sempat lihat titlenya How to be a Relevant Builder. And from this ada dua keywords from today's sharing gitu. Yang pertama ada being a builder, dan yang kedua ada the keyword of relevant gitu. Nah, pertanyaannya kayak today kita mau coba sama-sama untuk dive deeper. Sebenarnya as a builder, apa yang sebenarnya kayak kita bisa bangun gitu. Oke, gue tahu builder itu seseorang yang nge-build, seseorang yang membangun. Tapi apa sih yang bisa kita bangun? Tapi sebenarnya apa sih yang bisa kita kerjakan? Apa sih yang bisa kita achieve? Atau yang kedua juga pertanyaannya, oke, kita tahu nih kita bisa bangun apa, tapi why do we even need to become a builder? Dan yang terakhir, oke, I already know the what that we can build. I already know the why we should build. Tapi aku juga mau tahu dong gimana caranya we can start. So how to be a relevant builder. And before that, the journey of building atau the journey of becoming a builder ada 3. Ini bukannya step by step, jadi bukan first build myself, then build others, then build community. To some degree, yes, kita perlu untuk build myself dulu, tapi this will become a continuous journey gitu. Jadi along the way ketika kita udah bisa build myself, kita juga pasti bakal mau untuk build others, kita juga bakal eventually build the community. Jadi this is like 3 season, tapi bukan season 1, season 2, season 3, tapi along the way ya kita lakuin 3-tiganya. Kita lakuin simultaneously. Nah, contohnya apa sih? Contohnya I'll try to share a bit dari perjalanan kehidupan aku sendiri. So, first part about building myself. And when talking about building myself, mungkin teman-teman udah ada yang sempat tahu cerita aku yang dulunya sebelum yang sekarang seperti ini. And kalau lihat di foto ini, Rangga, that's still me. Itu bukan orang lain. That's still me and Juan Albert. And this happened back in 2022. Right before I went to China gitu. And at that time, what can I say about myself is someone yang very obesity. Gue sempat reach, I think my all time high yang kayak rupiah sekarang, all time high-nya sekitar 110 kg gitu. That's my all time high. And not only that reach my all time high of obesity, tapi at that time ya gue sekolah dengan nggak tahu tujuannya buat apa. Gue udah part of CWHK Shenzhen, gue udah admitted to CWHK Shenzhen, tapi kayak ya gue juga nggak tahu kayak gue sekolah buat apa. And
karena gue nggak tahu gue harus ngapain dan karena gue nggak tahu apa yang sebenarnya menjadi tujuan gue untuk sekolah dan untuk belajar, ya akhirnya gue mencari a sense of accomplishment dari hal yang lain. Which is yang kalian bisa lihat di sini ada dua game. The bottom part is Mobile Legends untuk yang nggak tahu, and the right part is Clash of Clans. And long story short, ya I can achieve quite a high scores. Kalau misalnya kalian lihat yang di leaderboard Clash of Clans, nomor 1 sama nomor 11 is my account. And it take quite some time, tapi ya that's the journey yang sempet gue lewatin gitu. And kalau misalnya di Mobile Legends, mungkin kalau ada orang yang masih main, mungkin bakal lihat kayak, how did you get such a great win rate gitu? Well, I was on a path of becoming a pro player gitu. I joined like a few clubs, I joined like a few teams, sempat untuk trial and stuff. But ternyata ya, that's not the way to do. Karena ternyata ya, here I am right now in Nanjing and in Shanghai, pursuing postgraduate. But before going that, ini adalah satu part, a glimpse of what happened in my past. Nah, ini impact-nya terhadap edukasi gue, terhadap pemikiran gue, terhadap kehidupan gue kayak gimana sih? Gue mau kasih satu pertanyaan untuk teman-teman coba cek ya. Oke, so coba lihat, untuk anak-anak CWK pasti tahu ini apa. Tapi coba lihat ada nggak yang aneh dari gambar ini? Coba boleh teman-teman lihat, terus coba cek ada nggak hal yang aneh dari gambar ini? Boleh open mic kalau misalnya ada yang aneh gitu. Lihat ada yang aneh nggak? Iya, gue menjalankan. Michael Ian mau jawab. Michael Ian mau jawab. Apa Mike? Berdasarkan observasi saya kelihatannya midterm-nya deh. Waduh, kenapa meternya Mike? Angkanya fantastis. Ya benar. Ini this happens back in my first year second semester. Bener. Bareng sama my bestie yang ada di sini. Nilai kita sama. Oh iya, wow. Ternyata nilai kita sama. This is the result of nggak tahu apa yang harus dikerjakan dan nggak tahu apa yang harus dipelajari. To the point yang gue inget banget, before this ujian, gue nanya ke DP. DP itu my roommate, Daniel Phillips. Jadi dulu roommate gue ada 4. Ada William Arciata yang tadi main gitar. Terus ada Juan Albert yang biasa pakai polo hitam garis putih. Nah, terus ada Daniel Philip yang sekarang udah di Aussie, lagi S2 juga. Terus ada gue. Gue inget banget dulu gue nanya ke Daniel Philip H-1 ujian. Pe, besok kita ujian, materinya apa sih? Like, I don't even know what we are studying. To the point yang H-1 ujian, gue bukan nanya kayak, oke, yang ini, misalnya kayak kalkulus 2. Oke, harusnya gue nanya tentang some sort of like 3D stuff gitu. Harusnya gue nanya kayak how to solve a particular questions. Tapi karena seenggak fokusnya itu gue terhadap kehidupan, gue bahkan pertanyaannya cuman kayak, Pe, besok kita ujian apa sih? Materinya apa gitu? Ya, the result talks to itself gitu. Ya, dapat 17 out of 100. Dan ketika gue come to CWK Shenzhen untuk akhirnya di 2022 bisa kuliah secara onsite, ya nilai gue nggak bisa bagus. Karena yang bisa gue lakukan adalah get that dopamine hit again and again every day untuk dapetin skor yang bagus, untuk dapetin like rank yang bagus, untuk dapetin win rate yang bagus. Tapi gue nggak bisa train myself untuk duduk diam dan belajar. Nah, long story short, ketika gue hampir di CWK Shenzhen, I met the community, I met God, and I'll show a bit tentang what changed gitu. So the first thing that changed, ya ini adalah skor gue, literally baru keluar 2 hari yang lalu, and I already talk to some people yang gue bilang kayak, I don't even think I deserve this score gitu. So the course is numerical methods, yang mungkin kalau anak CLK yang tech statistic kayak knows like it's quite a complicated course, dan gue juga ngerasa kayak ya gue nggak pinter di math at that time gara-gara naik kalkulus gue 17. Tapi sekarang gara-gara Tuhan udah memberitahukan suatu hal yang besar dalam kehidupan gue, Tuhan juga udah memberikan hatinya buat gue, dan ada juga perubahan baik secara pikiran maupun secara tindakan gue. I said to myself earlier this semester, okay, mungkin at that time gue nggak bisa math, tapi this semester, at this year, gue nggak mau tahu, pokoknya I will get the best math score I will ever get in my life gitu. Apakah bisa better? Bisa. Kenapa? Karena midterm-nya baru 73, final exam-nya baru 80. Jadi masih ada sekitar 20 poin lagi gue bisa improve. Tapi apakah ini udah menjadi the best so far? Ya, for me this is udah the best so far. And gue bersyukur kepada Tuhan karena ternyata I can change my brain, I can change my mind
untuk dapetin nilai yang bagus. Tapi nggak cuman itu doang, nggak cuman secara kompetensi secara jiwa, tapi this is one of my training result, literally 2 hari yang lalu, it's 6th of May, dan gue juga bisa goes from 110 kilogram kepada, ya sekarang gue bisa lari sebebas-bebasnya gitu, suka-suka gue aja mau lari kayak gimana. And this point, this result, bukan menggambarkan apa-apa tentang gue, tapi what I want to say adalah gini, what happened before and after, itu ada banyak yang berubah gitu. Tetapi yang terkadang kita tendensinya ke miss within the story adalah apa sih sebenarnya prosesnya terhadap perubahan itu. Apa yang berubah selama Ray ada di Shenzhen sampai akhirnya menjadi seseorang yang dulunya cuma pentingin dirinya sendiri, dulunya cuma seseorang yang bisa main game, bahkan nggak bisa belajar, nggak peduli sama masa depan, nggak peduli sama orang-orang, sampai akhirnya menjadi seseorang yang oke, aku mau untuk punya juga kemampuan yang lebih, aku mau untuk punya juga hati yang bisa ngajak orang-orang untuk berbuat lebih, untuk bisa explore lebih dalam kehidupannya, aku mau do more for God gitu. I would like to share a bit of story. Ini satu foto yang cukup berkesan buat gue. Ada Michael Ian, ini belum ada Rangga. Rangga bakal datang like in 6 months from this photo. So, hold a moment. But this photo adalah, correct me if I'm wrong ya untuk teman-teman yang ada di sini. Tapi kayak this photo adalah a moment before angkatannya Calvin, which is ada Calvin, ada Kat, ada Feli, Henry, and then like Jerome, and ya, sebelum mereka lulus gitu, sebelum mereka graduate gitu. And kenapa buat gue berkesan? Buat gue berkesan karena orang-orang ini, karena orang-orang yang mau lulus ini, akhirnya gue bisa kenal sama Tuhan gitu. Tapi nggak cuma bisa kenal sama Tuhan, karena orang-orang yang udah mau lulus ini, gue mendapatkan suatu kesan yang berbeda tentang kehidupan. Ketika dulu gue berpikirnya kalau ya udahlah, life is just that is gitu. Ya gue bakal tetap hidup, gue bakal tetap jalan, gue bakal tetap makan. Ya mau gue sekolahnya oke atau nggak oke, gue bakal tetap ada juga. Ya mungkin kalau misalnya nggak oke, ya mungkin makanan gue jadi lebih dikit. Kalau misalnya gue kerja oke, makanan gue lebih banyak, soal duit lebih banyak. Tapi kayak gue nggak bisa melihat more than just that. And I was trained to become like a mediocre gitu. Kenapa I can say like that? Karena ya nggak pernah ada suatu standar, nggak pernah ada suatu goals yang perlu untuk gue achieve. Tapi ketika I be in the part of the community yang kenal Tuhan, akhirnya muncul ayat-ayat dari firman Tuhan yang membuat gue mempertanyakan gitu. Dan salah satu hal yang membuat gue paling mempertanyakan tindakan dalam kehidupan gue yang kerjanya cuma buang-buang waktu adalah Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi mungkin kalau kita baca sekilas, oh ya udah, lu buatan Allah, bisa lakuin pekerjaan baik. Tapi ketika you dive deeper, pekerjaan baik itu sebenarnya juga menyatakan suatu pekerjaan yang besar gitu. Dan gak cuma pekerjaan yang besar, pekerjaan yang udah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ia mau supaya kita hidup dalamnya. Berarti ayat ini, at that time, speaks to me kayak, ya Tuhan udah mempersiapkan sesuatu yang besar dalam kehidupan, dan lu harusnya hidup di dalam persiapan untuk mengerjakan sesuatu yang besar ini, yang which seharusnya kalau misalnya sesuatu ini besar, lu nggak akan spend waktu lu untuk main game too much, dan lu nggak belajar. Dan ketika ini terus digaung-gaungkan dan terus dihidupi oleh teman-teman yang ada di sekitar gua, oleh teman-teman yang ada in this community, gue mulai mempertanyakan apakah keputusan gue untuk hidup seperti ini benar apa enggak. Dan ternyata gue menemukan jawaban kalau misalnya, okay, there are more to life than just living like what I have been living before. Dan gak cuma itu, ketika gue juga menemukan jawaban ini, akhirnya gue sadar dan gue bisa bersyukur kalau, wow, ternyata gue bukan orang yang gak ada gunanya loh. Dulu gue pikir ya bakal ada orang-orang yang kayak Albert Einstein or like Newton yang emang kayak they are like so smart to some degree, mereka bisa mengubah dunia gitu. Ya kalau gue ya mungkin emang kalau the game terminologi itu ya kita NPC lah gitu. We're like just the NPC yang numpang lewat within the game. Tapi sebenarnya enggak. Kenapa? Karena semua daripada kita punya tujuan tertentu yang Tuhan udah siapin. And it becomes a good news for me. Dan gue bersyukur kalau misalnya Tuhan masih mau bekerja dalam kehidupan gue. And impact-nya apa? Impact-nya tadi udah gue tunjukin kayak beberapa perubahan dalam kehidupan gue. Tapi nggak cuma itu. Ketika gue merasakan kasih Tuhan, gue merasakan like the sense of purpose yang berlebih, ya it will be easy for me untuk juga bisa mengajak orang lain,
or build others untuk go to the path yang bareng-bareng sama gua, untuk go to the path yang kita bisa maximizing life, untuk go to the path yang kita punya purpose. And ini adalah 2 contoh yang bisa dan mau untuk gua tunjukin. So, in the left side, yang lagi megang laptop, ini kita lagi sharing tentang 365, kita lagi bahas about 365. Buat yang nggak tahu 365, it's our yearly Bible plan yang kita baca tiap harinya. And kenapa gue bisa put these 2 picture? Karena gini, bahkan di Shanghai sekalipun, kayak ternyata gue dipertemukan sama Tuhan dengan orang-orang yang juga punya pemikiran yang sama dengan gue dahulu, dan dengan jawaban yang gue udah punya, dengan pengalaman yang gue dapat dari Shenzhen, gue bisa kasih tau ke mereka kayak, I don't think this is the way we should be thinking. Mau nggak kita coba untuk explore another possibility of living gitu, yang pastinya di dalam Tuhan. Dan yang bisa gue lakukan ini baik secara roh, secara jiwa, maupun secara tubuh. And one of the friend yang ada di sebelah kanan, I'm still praying for him, dan dia juga seseorang yang lagi untuk mencari sebenarnya Tuhan yang seperti apa yang harus untuk dia percayai. Dan akhirnya gue juga punya kesempatan untuk bisa share Jesus to someone yang is not a Christian. Karena gue udah first mendapatkan dan gue udah first bersyukur akan apa yang Tuhan berikan kepada gue, buat gue jadi natural aja untuk mau kasih tahu ke orang dan untuk mau mengajak orang untuk, mau nggak kita coba explore a new possibility of living a life differently yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau katakan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan persiapkan. Dan what about building community? Ini kan udah ngomongin tentang building myself. Lalu juga ya respon gue pasti mau untuk juga punya teman yang bareng-bareng do the things yang buat gue fulfilling. So I build others. When talking about building community, aku mau tunjukin a short video. Pray for this funds and we can enjoy this well. We pray for safety. We out in Nah, konteksnya adalah ini kemarin kita from Shanghai Xiaotong ada like a short run gitu. And di Shanghai, I got 2 different community. The first one yang in the top right one is our CPT. CPT is Campus Prayer Tower yang ada di daerah Shanghai Xiaotong. Nah, yang di bawah ini my friend yang be in a part of the running community with me. Kenapa I want to show these pictures? Karena ya from these pictures and this video, aku bisa menunjukkan gimana kayak ternyata ada loh orang-orang yang juga mau untuk make the most out of their life dan juga mungkin punya pertanyaan yang sama dengan apa yang dulu pernah gue lewatin sebelumnya, dan kita bisa loh menjadi jawaban, dan kita juga bisa menjadi orang yang memulai sesuatu gitu. Kita bisa menjadi orang yang menyatukan orang-orang baik secara roh, secara jiwa, sama secara tubuh. Seperti dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dan ini tuh bisa combine within many things. Bahkan kalau untuk gua sekarang, karena sudah biasa dan sudah menjadikan itu hal yang satu, baik secara roh, jiwa, tubuh, sebagai satu kesatuan, untuk gua mau ngajak orang doa dulu sebelum lari, ya gua juga bisa untuk melakukan itu. Dan ini juga menjadi suatu kesaksian buat teman-teman kalau misalnya ada Tuhan juga yang mau untuk menjaga mereka during their run, dan ya berarti kita juga harus hati-hati karena ada Tuhan yang sebenarnya peduli terhadap kehidupan kita, ya kita nggak boleh sembarangan. Maksudnya nggak boleh sembarangan tiba-tiba lari terus ketabrak gitu atau misalnya. Jadi kita juga be more conscious about ourselves karena kita conscious about the God yang care for us. Tapi after talking about this, what I want to try to say adalah apa yang terjadi sampai sekarang, baik aku di Shanghai, baik aku juga bisa ada di Nanjing sekarang, ini nggak akan terjadi tanpa adanya seorang builder, tanpa adanya sekelompok builder, tanpa adanya kayak di foto yang tadi, di sebelumnya, tanpa ada teman-teman yang juga mau untuk build others, bahkan build the community. So, kita yang sudah merasakan bagaimana we can build our life, mau juga dong untuk gimana kita mau build others, tapi kita juga mau untuk build the community, kita juga mau untuk punya hati, membawa teman-teman yang lain untuk grow. Nah, tapi kenapa sih kita mau juga untuk melakukan hal yang tersebut? Apakah ada alasan lain atau seperti apa? Nah, untuk have deeper understanding of the why, aku mau persilakan kepada my 2 bestie, Rangga and Ian. First will be Rangga untuk share a bit. Kenapa we become a builder?
Silakan Angga. Halo guys, senang banget bisa sharing gitu ya pengalaman gua as a builder. Em, Kalau buat menjawab pertanyaan kayak why become a builder, gue bakalan try to share cerita gue yang eh, dari awal gue kenal Tuhan dari community di Sencen sampai akhirnya gue bisa ada CPT di daerah uni gue di Beijing. Jadi kalau awalnya gue senang banget bisa ketemu Tuhan di Shenzhen juga because I and Ray dari uni yang sama dan kita kebetulan tetanggaan dan kayak gue bisa really enjoy it gitu ya the community especially BCC gitu yang ada di Shenzhen. Jadi kayak itu yang gue alamin. Terus yang Ray juga bilang gitu ya kayak kalau tadi BCC family We build we build community. community. Kayak gue beneran tahu gitu. Kayak gue juga udah sering dengar kan. Tapi kayak when gue udah mau lulus dan kayak it's time for me to go to Beijing, um, gue ada feeling dimana kayak oke, I'm going to Beijing. Gue mungkin bakalan stay within this BCC community. Terus kayak yang penting ya disiplin pribadi gue jalan lah. Nanti kalau sometimes gue bakalan visit-visit aja gitu. Jadi kayak I choose a passive 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 method. ya passive methods gitu. Terus eh somewhat somehow kayak waktu gue udah mau jalan ke Beijing, temen gue ini namanya Raymond ngajak gue, Rang, let's build community. Terus gue kayak, bentar, bentar, ini kayaknya apa ya? This is something big gitu. Karena kayak maksudnya gue juga ngerti gitu. Kayak eh our church vision kan jadi terang bagi kota melalui komunitas yang memuridkan. Tapi kayak gue mikirnya kayak gue tuh masih baru banget dan gue masih kayak ya anak bawang lah, anak bawang. Jadi kayak buat diajak terus gue kayak oke, gue harus gimana gitu kan. Cuman eh waktu gue pergi ya memang kayak Raymond juga ada support gue juga ada support dari teman-teman yang lain kayak gimana sih maksudnya mau approach eh building community gitu. Jadi waktu gue nyampe Beijing pun sebetulnya kayak oke di otak gue paham kayak oke gue mau build community tapi gimana ya kayak gue takut banget gitu. Terus gue juga hati gue tuh masih yang iya dan enggak sampai akhirnya there is this one moment di mana kayak gue lagi kebetulan pergi sama teman-teman gue dan di satu titik gitu ada 4 orang di situ bareng gue dan waktu itu gue punya kesempatan buat nanya guys sebetulnya gimana kalau kayak kalian di sini kayak apakah kayak mmm, kalian punya keinginan buat cari Tuhan? Apakah kayak gimana kayak pengenalan kalian akan Tuhan dan kayak gimana spiritual journey kalian? Dan mereka share kalau mereka sebetulnya juga quite wondering. Mereka juga mau kenalin Tuhan mereka, especially kayak Tuhan Yesus dan juga kayak masih banyak ternyata kebutuhan-kebutuhan yang teman-teman punya gitu, bahkan in Beijing. And after that aku tanya kayak kalau di posisi uni kita itu posisi uniku kan Tsinghua jadi kayak tadi Utaoko namanya itu kayak ada intersection 3 uni Tsinghua, Peita sama BLCU jadi kayak aku tanya ada nggak sih community yang eh, komunitas yang bisa bantu kita grow di dalam spiritual kita gitu jadi kayak ternyata jawabannya nggak ada gitu dan aku mikir kayak gimana ya kalau aku take passive strategy gitu kayak passive method kayak aku ya diem-diem aja terus kayak nunggu semoga ada someone yang datang jemput gua dan teman gua Ada malaikat. terus kayak eh ini loh Tuhan Yesus terus kayak kapan ya gua harus nunggu seberapa lama gitu jadi akhirnya entah gimana kayak during that TT dalam situ gue doa kayak Tuhan gimana ya kasih gue keberanian dong jadi kayak dan kebetulan gue punya
kesempatan buat ngajak kayak, "Guys, gimana ya kalau kita make one community," gitu, which is, CPT. Jadi kayak ini gambar CPT Campus Prayer Tower yang dijalanin di Beijing sampai hari ini. Jadi kayak sama teman-teman gua, kita juga doa bareng tiap minggunya, and sharing life. Jadi menurut gua, yang awalnya ternyata kayak gua takut-takut, tapi waktu gua paham kalau kayak sebetulnya, ada loh kebutuhan itu dan ternyata, eee, nggak banyak orang yang mau bergerak gitu. Jadi kayak menurut gua seenggaknya gua take that part jadi orang yang ngelakuin dan ngejadiin gitu. Jadi jadilah Campus Fair Tower. Dan uh, I can say kayak maksudnya kita semua tahu kan kalau misalkan kayak The Great Commission dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 kita disuruh pergi gitu kan jadiin uh, semua bangsa muridku. Tapi kayak maksudnya kayak gue pasti udah pernah dengar dan gue rasa juga teman-teman pernah dengar. Tapi kayak ternyata this verse is for all of us, nggak cuman kayak PSM doang. tapi tapi kayak it's for all of us dan ternyata kita bisa loh jadiin. Dan waktu walaupun kayak gue penuh dengan ketakutan, gue penuh dengan rasa doubting, tapi Tuhan menyertai karena Dia kasih Amin. gue hikmat dan Dia kasih gue kesempatannya gitu. Dan through building as a through jadi builder, gue mulai memahami kalau kayak ternyata gue masih banyak kekurangannya juga. Gue masih lebih mentingin diri gue sendiri dan kayak gue juga belajar banyak tentang kayak gimana ketemu orang, gimana doain teman-teman, gimana juga gue manage dengan baik gitu. Itu sih kalau dari gue. Wow, just as how Rangga barusan share kayak ya kita semua yang ada di sini ya mungkin kita pasti bakal ada perasaan yang kayak kayaknya gue nggak gitu bisa deh dan kayak ya gue sama Rangga got the same way gitu untuk ketika kita pertama kali kayak datang ke kota yang baru terus nggak ada Blessing Community Church terus kita mikir kayak oke, what type of people are we going to become and where should we go gitu. Tapi from that moment, from that kesetiaan untuk kayak Rangga juga mau coba slowly but surely untuk terus melakukan sesuatu, ternyata juga ayat ini menjawab gitu kayak Tuhan emang pergi dan menyertai sampai kepada sekarang juga apa yang masih Rangga kerjakan. Amin. And cerita yang sama juga terjadi dalam kehidupannya Michael Ian sebelum dia kembali ke Senchen which is minggu lalu. And aku juga mau undang buat Michael Ian, boleh gak share dikit tentang what's going on and how far have you come? Wow. Hai Rey, hai Rangga, hai teman-teman Hai. semua, selamat malam. Ya, aku baru aja landing dari Copenhagen kayak beberapa hari lalu, jadi lumayan spontan teman-teman. Ya, ya mirip dengan cerita Rangga dan Raymond. Kami juga bersyukur banget dapat kesempatan dari Tuhan selama 4 sampai 8 bulan ini kita bisa grow bareng. Ya, jadi aku mau share juga kalau tadi Rangga juga udah share why we have to become a builder. Dari poin 1 adalah karena it's the great commandment. Kalau I will share the second point melalui pengalamanku di Copenhagen nih, guys. Nah, ngomongin tentang why do we need to be a builder, jawabannya as simple as karena orang memiliki kebutuhan untuk mengenal Tuhan loh, guys. Waktu awal aku sampai di Copenhagen, aku nggak expect karena aku kira masa 4 bulanku di sana adalah untuk belajar, exchange, mau kenalan dengan orang-orang baru, bule-bule, lalu kayak istirahat, bersenang-senang. Tapi teman-teman, suatu hari PSM, our pastor, beloved pastor, call. Lalu aku diingetin tentang hatinya Tuhan. Dan there is one phrase that leaves a stitch in my heart. Bahwa PSM sempat ngomong bahwa hatinya Tuhan itu kalau dibuka tuh isinya orang-orang loh guys. Hatinya Tuhan kalau dibuka itu isinya Ray, isinya Rangga, isinya Michael, isinya Jason, Calvin, William, Derek, dan teman-teman semuanya. Ya, jadi apa sih artinya itu? And that leaves me questioning. Jadi itulah yang gue pelajari selama masaku di Copenhagen.
Tuhan mulai pertemuin aku dengan orang-orang baru. Ada yang ketemu di acara PPI Denmark ketika waktu itu yang paling kiri, foto paling kiri namanya Marcel. Gue ketemu dia di acara lomba 17-an. Kita satu grup dan kita menang, guys. Main apa? Kita main lomba makan kerupuk. Wih. Nah, setelah karena kita menang, gue ngobrol sama dia. Lalu juga kenal namanya Nicole di foto tengah. Kita sama-sama hobi sama, suka badminton kebetulan. Lalu kita ngobrol. Lalu ada juga yang ketemu di bis umum, teman-teman. Namanya Ci Gloria. Sekarang juga masih di Copenhagen. Ada di bis, lalu ketemu dengar orang Indo. Wah, ini siapa ini, ya kan? Mulai aku kayak approach, hai, aku orang Indo, ngobrol. Dan entah gimana, teman-teman, yang menarik adalah kita bisa berdiskusi Tuhan bawa kita berdiskusi tentang kerinduan mereka untuk mengenal Tuhan. Dan aku baru sadar, teman-teman, bahwa orang-orang yang Tuhan pertemukan ke aku memiliki kebutuhan untuk mengenal Tuhan. So, aku mulai reflect in those moments. Kehidupan kita tuh seringkali wants to reach a milestone over another. Mungkin yang tadi Ray juga share kan, Mobile Legend or COC, we wanna reach one achievement over another, dan hasilnya pun nggak akan pernah puas. Can we go to next slide? And ini ada salah satu author terkenal, namanya C.S. Lewis. Dia bilang gini, if our deepest desires cannot be satisfied in this world, then we must have been made for another world. So, bahkan author sekelas C.S. Lewis pun berkata, ternyata orang butuh loh pengenalan akan Tuhan. Di sanalah kita mulai CPT. Boleh next slide. So, during those 4 months, it was a really exciting moments. Dimulai dengan hanya 2 orang yang memiliki hati untuk berdoa untuk kota. It started with me and one of my friend called Arnold. He's here also now. And for the first 2 months, kita cuman every week kumpul di tempatku, kita masak bareng, kita doa untuk kota, lalu kita doa juga untuk hatinya Tuhan. Kita one thing yang selalu kita doain, teman-teman, is that Tuhan, kami siap loh untuk memberi dampak buat teman-teman di Copenhagen. Jadi pertemuin kita dengan orang yang tepat, Tuhan. And long story short, Tuhan mulai pertemuin kami dengan orang-orang lain. Lalu it starts with 4 people di foto yang kanan atas itu our second CPT. Itu pertama kali kita akhirnya ada teman baru. Lalu and then it all escalates all the way to 5 and 6 people di foto paling kiri atas, itu our last CPT. Jadi apa sih yang kami lakukan di CPT? Basically kita makan bareng, karena aku host tempatnya. Jadi aku yang nggak pernah bisa masak, aku belajar untuk masak untuk teman-teman. Mungkin nggak terlalu enak, mungkin cuman yang penting kebersamaan, teman-teman. Jadi setelah kita makan, kami share tentang hidup kami, lalu kita share tentang firman Tuhan, kita worship bareng. Kami juga menguatkan satu sama lain melalui doa, dan juga terpenting kita juga doa untuk kota kita dan kampus kita, teman-teman. Jadi sebelumnya mereka belum bergereja, dan selama 4 bulan berproses bersama di CPT, khususnya di sesi terakhir di foto yang mungkin tengah bawah, itu sesi CPT paling terakhir kami. Aku mendengar cerita dari mereka betapa bersyukurnya mereka bisa mengalami Tuhan selama 4 bulan kami berproses bersama. And it really touched my heart. Ada yang sadar bahwa ada sukacita loh memiliki hubungan bersama Tuhan. Ada yang mengalami pemulihan hubungan. Bahkan ada yang one guy yang pertama kali CPT, aku inget banget dia bahkan ngobrol sama orang harus lihat kanan, harus lihat tembok atas. Dia nggak bisa karena saking groginya dia bisa. Lalu di CPT terakhir dia bahkan bisa kesaksian gimana dalam 4 bulan itu dia bisa ngalamin Tuhan, dia bisa share. And teman-teman juga ada yang share kalau awalnya dia bahkan nggak pernah ke gereja. Sekarang at the end of the 4 months,
Bahkan dia cerita dia bisa doain temennya, bahkan bisa doain roommatenya. Jadi em, aku sangat bersyukur dalam 4 bulan ini aku belajar bahwa ini loh sebenarnya panggilan kita untuk menjawab kebutuhan orang, yaitu kebutuhan untuk mengenal Tuhan. So yeah, at the end of the day, being a builder is us selalu mengejar pengalaman-pengalaman baru sama Tuhan sih. And it answers the kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk mengenal Tuhan sih guys. So that's all for me. Teman-teman, terima kasih. Wow, thank you Ian. Dari cerita Ian, ya it answers the why of us being a builder. Sesimpel ya ketika kita mau kejar pengenalan akan Tuhan dan kita tahu tentang hatinya Tuhan. Kalau tadi Ian bilang ya when we look into God's heart, ya kita bisa ngelihat Rangga, kita bisa ngelihat Ian, kita bisa ngelihat teman-teman yang ada di Utah, ada Willy, ada Calvin, ada Jason, ada Keisha juga. Ada a lot of people yang kita bisa lihat di dalam hatinya Tuhan dan mungkin itu yang menjadi our reason untuk mau become a builder juga. Tapi sekarang pertanyaannya ketika we become a builder, seperti yang tadi sebenarnya Ian sudah cukup menjelaskan how to actually become a builder, sesimpel kayak menjawab kebutuhan orang, kita mau get a little bit technical of how to become a relevant builder. First, we know it's about sharing the news. Tapi untuk kita bisa sharing the news, seperti tadi kesaksiannya aku sendiri, kesaksiannya Rangga, gimana dia merasakan juga panggilannya Tuhan, merasakan juga bagaimana dari komunitas yang ada di Shenzhen dia bisa merasakan Tuhan, dan untuk juga Michael Ian ketika dia mulai ngobrol sama orang dan ngerasa, iya ya, ternyata orang-orang juga pengen untuk kenal sama Tuhan, dan waktu kayak Michael Ian Shenzhen juga udah bisa merasakan how the community impacts his life juga, dia udah first, aku, Rangga, Ian, a lot of us udah first experience the good news gitu. And aku mau ajak teman-teman untuk baca satu ayat. Enggak, buat bacain enggak? Dari Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya, Tempayatnya. tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepada aku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat ada 3 hal yang aku garis bawah, yang aku bold di sini. Satu, perempuan itu pergi ke kota yang dia ada. Nah, ini konteksnya adalah ini adalah perempuan Samaria yang ketemu sama Yesus, dan habis itu habis ngobrol sama Yesus, entah apa yang diomongin, tiba-tiba perempuannya mau pergi untuk ke kota dan ngajak orang untuk, guys, please come and see. Mari lihat. Di sana ada seseorang yang mengatakan sesuatu. Dan habis itu yang terjadi apa? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. So when talking about sharing the good news, atau when talking about being a builder, which is the same thing, kayak first, kita perlu dapetin hatinya Tuhan dulu, dan second, kita perlu juga experience the good news first. Untuk perempuan ini, di kasus ini, ya perempuan ini udah pertama-tama merasakan gimana, oh, ini adalah seorang nabi yang tahu. Karena kenapa? Di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi kayak seorang nabi yang tahu akan kehidupannya, tapi nggak cuma itu. Dia memang lagi mengharapkan akan Kristus. Jadi the good news for him ketika dia ketemu Yesus adalah, iya, ini sesuatu yang gue lagi harapkan, dan mungkin aja ini adalah orang itu. What about the good news dalam kehidupan kita? Kalau misalnya aku sendiri, dari yang aku share tadi, kayak, okay, the good news for me, ya kehidupan aku ternyata nggak cuman gitu-gitu aja. There are more than life than just bangun, makan sampai 110 kilo, main Clash of Clans, kalau udah selesai ngetek 8 kali, main Mobile Legend, and then makan malam, terus tidur, and then repeat for like 30 years of my life, or like 40 years of my life gitu. The question is, what is the good news yang lo udah experience gitu? Nah, good news-nya itu bisa dalam hal apa? Dari 1 kalimat 2-3 ngomong, ya semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Untuk Ray, secara roh, wah ternyata aku bukan cuma seseorang yang bisa ke gereja tiap minggu, tapi Tuhan mau punya hubungan dengan aku setiap harinya. That's a very good news for me. Karena dulu gue pikir, ya Tuhan cuma seorang yang bakal gue ketemu di hari Minggu. Makanya kenapa kalau hari Minggu gue harus siap dengan pakaian terapi gue, pakaian terbagus gue, sepatu baru gue kalau bisa, kemeja juga kemeja baru, celana juga celana baru, kalau bisa sampai ikat pinggang baru gitu. Karena ya ini hal seminggu sekali, dan bahkan kalau misalnya Natal ya harus everything new gitu. Paskah juga everything new. Kenapa? Karena ini something yang very sakral. Tapi ternyata more than just kesakralan itu, Tuhan yang adalah roh mau punya hubungan dengan aku secara personal, bahkan setiap hari. Makanya kenapa sekarang bisa berdisiplin pribadi. That's a good news for me. Secara jiwa dan secara tubuh, ya tadi juga udah sempat di-share. Gimana kayak ya secara jiwa, ternyata aku juga bisa untuk fokus, dan aku juga bisa untuk belajar lebih banyak hal, dan aku juga bisa untuk mengerti lebih banyak hal. Secara tubuh, ternyata aku nggak harus untuk obesitas kok. Aku nggak harus untuk selalu mengikuti apa yang cuman enak-enak aja, tapi nggak sehat, dan mungkin kedepannya bakal berimpact buruk terhadap kesehatan gue gitu. Baik secara roh, secara jiwa, dan secara tubuh, ada satu hal, ada satu good news, atau bahkan lebih daripada satu, yang bisa kita alamin dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita experience this good news, baru kita bertanya, gimana caranya kita bisa share juga this good news? Kayak gimana ketika Ian tadi ngomong, ketika Ian tadi cerita, kayak, ya dia bisa share the good news kalau misalnya orang juga pengen mencari Tuhan dan bisa untuk ketemu Tuhan, bahkan di bus itu. Berarti kayak ada suatu hal yang bisa kita lakukan dimanapun yang terjadi, selama kita udah experience the good news. Pertanyaannya, have you experienced the good news? Kalau misalnya sudah, coba make a list of the thing yang lu udah experience, karena bisa aja udah ada banyak, tapi karena kita nggak memikirkan tentang hal itu, kita nggak tahu, oh ini ternyata good news loh buat gua. Ini ternyata sesuatu loh yang bisa kayak very impactful terhadap kehidupan gua. But we don't stop there. After we have the good news, pertanyaan kedua adalah gimana caranya we share the news, which is we need to become a relevant sharing, atau we need to share the relevant news. Nah, kita mau belajar dari this way of communication. Coba aku baca satu ayat ini, kemudian aku coba tanya ya. Oke, Lukas 5 ayat 10 sampai 11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu yang ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Pertanyaannya pertama, kira-kira Yesus seseorang yang relevan atau enggak? Keyword-nya adalah ini. Keyword-nya adalah menjala manusia. Kira-kira kenapa Yesus harus pakai kata-kata menjala manusia? Ada yang mau coba jawab? Boleh open mic? Boleh di chat juga. Kira-kira kenapa kayak Yesus menggunakan kata-kata kayak menjala manusia gitu? Michael mau jawab? Go, Mike. Kalau misalnya ada yang mau chat, juga boleh. Ini katanya Cidebora ada yang ini ada. Enggak. Ya, Cidewora boleh, Cidewora. Soalnya Yakobus sama Yohanes nelayan. Soalnya Yakobus sama Yohanes nelayan. Kalau misalnya Yesus datang sekarang ke depan Deborah, kira-kira Deborah bakal diajak kayak gimana? Contoh, kalau misalnya Yesus datang ke Ray yakin Yesus bakal ngomong kayak gini. Ini kira-kira doang ya, mungkin nggak pasti, tapi gini. Ray, ayo kita pergi untuk lari the marathon of life. Karena Ray suka lari. Wow. Nah, coba pikirkan kalau misalnya dalam kehidupan kita masing-masing, dan Yesus bakal datang untuk ngajak ngikut, ya kayak Yesus bakal use what type of wording dalam kehidupan kalian untuk ngomong ke kalian gitu. Dan ini suatu hal yang kita juga bisa untuk pikirkan, yang juga bisa untuk kita kayak gumuli juga, kayak oke, sebenarnya perkataan-perkataan yang selama ini aku katakan kepada orang lain sebenarnya relevan atau enggak sih? Jadi mungkin aja bukannya orang-orang nggak mau kenal Yesus, mungkin aja orang-orang nggak connect. Ibaratnya gini, ibaratnya ketika Yesus datang nih, ini di Lukas 5 ini si Yakobus, Yohanes, Petrus baru habis nebarin jala, habis semalaman nggak dapet ikan gitu. Terus Yesus datang, kucuk, terus Yesus bilang gini, Simon, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan khotbah di bukit.
Lo coba lihat kira-kira mukanya Petrus kayak gimana. Kayak, kok tuh di bukit? Gue mau ngomong apa gitu di bukit? Ngomong gue aja nangkep ikan doang gitu. Tapi ketika Yesus datang, Yesus bilang, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Oh, menjala. Oke, we can catch fish. Mhm. Now we catch human. Hmm. Oke, we can do this gitu. Jadi, the relevansi terhadap kehidupan Petrus yang dilakukan sama Yesus, ya menggunakan bahasa komunikasi yang sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka at that time. And gimana sih caranya biar kita bisa ngelatih situasi ini? Gimana sih caranya biar kita juga bisa untuk tahu kata-kata seperti apa yang bisa untuk kita ucapkan ketika kita mau share our good news yang relevan kepada orang lain. The practical steps yang bisa kita lakuin adalah we listen, we don't judge. No, just kidding. Hal yang bisa kita lakuin adalah empathical listening. Nah, ada satu word yang bagus dari bahasa Chinese, which is the listening of Chinese thing, tapi di traditionalnya. Di traditional of thing ada 5 poin. Which is yang pertama ada ear, lalu juga ada mind, atau kalau misalnya mau pakai marga itu menggambarkan king gitu, raja. Tapi ada juga 10 eyes, 10 mata. Literally melihat dengan observant pakai mata gitu, 10 mata gitu. Tapi nggak cuma itu, ada juga 1 undivided attention. Dan yang terakhir, kita harus pakai hati. Nah, kenapa sih this empathical listening bisa membuat kita untuk relevan? Karena gini, pertama, kita nggak cuman listen dengan telinga kita, tapi when we are using our ear, we also focus on the tone, volume, and the pace of the speaker gitu. Dari orang yang berbicara. But we don't stop there. Oke, kita bisa untuk mendengarkan dengan penuh penuh fokus. Tetapi kita juga mau put our mind bukannya untuk mau meresponi secara langsung, tapi kayak gambarannya kita lagi mau ketemu sama seorang raja gitu. Kalau kita lagi mau ketemu sama seorang raja, kita pakai pikiran kita pasti nggak akan langsung tiba-tiba kayak mau ketemu raja dan oke, raja suruh gua untuk pergi berperang. Wah, ini udah pasti kalah. Raja pasti salah ini. Lu bayangin kalau misalnya lu mau ketemu raja, disuruh pergi perang, terus lu jawab, enggak raja, lu salah, kita pasti kalah perang. Either lu yang mati, atau enggak lu yang mati. There is no other way. Lu pasti mati gitu. Nah, implikasi dalam kehidupan kita apa? Ya, kita coba untuk practice unconditional positive regard. Artinya apa sih? Ya, kita nggak harus benar. Ya, mungkin di situasi itu prajuritnya benar, karena dia ada di lapangan. Dia tahu kalau misalnya pergi berperang, dia pasti kalah. Tetapi yang kasih perintah adalah rajanya. Dan kalau raja bilang berperang, lu mau menang atau mau kalah, lu harus pergi gitu. We put aside our need to be right, dan kita dengerin aja apa yang orang lain harus katakan. Dan ketika kita punya waktu untuk berespon sesuai dengan apa yang dia pengen, baru kita berespon. That's the second part of putting ourselves into a situation yang, oke, we put the positive regard untuk lawan bicara kita. And additionally, kita juga bisa untuk observe non-verbal cues. Contoh ketika kita ngobrol, bakal ada orang-orang yang mungkin kayak rasa nggak nyaman. Atau mungkin ada orang-orang yang berbicara dengan lebih nyaman. Nah, kita bisa melihat this non-verbal cues, baik from body language, facial expression, eye contact. Mungkin ketika dia ngobrol, ketika ada hal-hal tertentu yang dia nggak comfortable ngomongin, mungkin dia nggak akan bisa menatap matamu. Dan hal-hal seperti ini yang kita bisa catch juga, dan kita bisa sadar, dan ini bakal bisa jadi pertanyaan juga ke orang itu. Contoh misalnya, kenapa ya kalau tadi ketika kita ngomongin tentang nilai, kok kayak you nggak berani untuk face it secara langsung? Kamu belajarnya oke kah? Kamu perlu bantu untuk belajar kah? And so on and so forth. Nah, 2 part terakhir berhubungan, which is first, one focus, 1 undivided attention. Ya, as simple as kalau kita ngobrol ya eyes by eyes gitu. Kita beberapa nggak, don't have our phone, don't have anything, ya kita juga just look at the person yang sedang kita ngobrolin ya with one focus. But more than that, yang paling terakhir ya kita juga harus punya hati kayak belajar untuk merasakan juga, oh sebenarnya orang ini lagi ngelewatin yang kayak gimana sih? Kenapa ya tadi ketika lagi ngomongin tentang nilai, kok kayaknya orang ini agak sedih, padahal awalnya kita lagi ngomongin hal-hal yang gembira. Kok ketika ngomongin belajar, kok dia agak sedih ya? Kenapa ya? And then validate. Oh, kamu capek ya belajar. Oh, kamu takut ya nggak bisa mengerjakan hal yang seperti ini. Oh, kamu nggak bisa yang ini ya, ada yang bisa aku bantu. And when
Talking about this thing, kita bakal lebih bisa mengenal kehidupan orang lain dengan lebih dalam, dan kita bakal bisa communicate in a way yang mereka juga mengerti dan bisa untuk mereka tangkap. Kayak misalnya kita nggak akan bisa langsung share the good news of bisa bikin pabrik yang besar kalau misalnya orang lain lagi melewati situasi dia aja nggak bisa kerjaan ujian gitu. Terus dia datang, lo tau nggak 10 tahun lagi lo bakal bisa bikin pabrik yang menghasilkan 100 M. Terus posisinya dia lagi murung gara-gara ujiannya bisa dapet jelek. Like the good news will never nyambung gitu. Nah the same way juga bilang gini kayak, lo tau nggak Yesus sayang banget sama lo, tapi abis dapet nilai jelek. Buat dia bakal kayak kalau Yesus sayang sama gue harusnya nilai gue bagus gitu. And ketika kita berusaha untuk listen first before kita tahu apa yang menjadi hal yang lagi dia lewati, kita juga bakal bisa lebih mengerti, oh, yang bakal menjadi jawaban dalam kehidupannya adalah hal ini loh. Oh, yang menjadi jawaban dalam kehidupannya adalah Yesus bisa loh kasih hikmat kepada lu untuk bisa belajar lebih baik. Ada di mana? Ada di Yakobus. Kalau kekurangan hikmat, lu bisa minta. Jadi bakal terus ada jawaban ketika kita benar-benar mau bertanya. But until this point, kita berpikir kayak, oke, ini ngomongin tentang good news, ngomongin tentang speaking relevantly. Yes, benar, pasti bakal bisa ada perubahan dalam kehidupan orang. Pasti bisa ada transformation dalam kehidupan orang. Tapi, is this just it? Atau sebenarnya ada a missing link yang belum kita sama-sama dalemin gitu. And the final piece of the puzzle yang harus untuk kita have and think deeper and do deeper is connecting with the spiritual realm, which is the heavenly news. Simple di Yohanes 3:16, aku yakin orang-orang dan teman-teman yang ada di sini pasti udah hafal ayat ini, bahkan kalau mungkin lagi tidur tiba-tiba bisa ngigo bisa ngomong ayat ini juga gitu. Yohanes 3:16, ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya ayat ini sebenarnya mau ngomongin kayak from all of the good news, yang paling penting, the key core of the good news adalah the heavenly news itu sendiri. Adalah keinginan Tuhan untuk punya hubungan dengan manusia, untuk punya relationship dengan manusia yang bisa untuk diwakilkan sementara dengan orang-orang lain, tapi eventually Tuhan juga mau each and every one of us untuk punya hubungan pribadi dengan dia. Nah, gimana cara kita implementasikan ini kepada posisi kita yang mau be a builder? Caranya adalah dengan we tune in spiritually daily. Ini ada ayat yang menurut gue sangat interesting dari Lukas 6 ayat 12-13. One day soon afterward, Jesus went up on a mountain to pray, and he prayed to God all night. At daybreak, he called together all of his disciples and chose 12 of them to be apostle. Ini kalau buat yang mungkin kayak baca ini, oh ya Yesus doa gitu. Cuman gak gini, ibaratnya Yesus mau milih 12 rasul. Ini suatu pekerjaan yang besar banget. Yang dilakukan sama Yesus bukannya try untuk manage, bukannya try untuk orang yang A kayak gini, orang yang B kayak gini, orang yang C kayak gini. Yang paling bagus untuk menjadi rasul gua kira-kira orang yang kayak gimana? No. Jesus nggak semalaman kayak mikirin apa yang harus menjadi rasulnya yang the best and the efficient and the effective way, tapi dia berdoa gitu. Basically Yesus SKS-nya bukan belajar dan bukan manage, SKS Yesus adalah berdoa semalaman. Pertanyaannya adalah ketika kita berusaha untuk face something yang so big dan so hard, ketika kita kayak nggak ngerti ini situasi lagi kayak gimana sih, ketika kita nggak ngerti kita mau belajar kayak gimana sih, ketika kita nggak ngerti kita mau ketemu teman yang kayak gimana sih, yang mungkin juga perlu Tuhan. Pertanyaan adalah, do you tune in spiritually kepada sang sumber yang bisa memberikan jawaban, atau lo malah ya udah kita lihat where life brings us, kita lihat where the life flows gitu. Dan dari sini kita bisa belajar kayak ada sisi manusia yang bisa kita lakukan. Kayak tadi kita bisa belajar untuk empathical listening, kita juga bisa belajar untuk experience kasihnya Tuhan. Tapi ada dari sisinya Tuhan juga yang kita harus tune in secara spiritually. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi sumber, Tuhan juga yang akan memberikan visi kepada kita, Tuhan juga yang akan memberikan cara kepada kita untuk gimana kita bisa melakukan sesuatu. Dan hikmat yang daripada Tuhan itu yang akan membuat suatu ketepatan dalam apa yang akan kita kerjakan, baik dalam diri kita secara personal, maupun dalam posisi kita as a builder. And final words to conclude, ya
kita bisa untuk share the good news relevantly, dan yang paling penting ada the heavenly news yang bisa kita lakuin dan orang-orang juga perlu untuk tahu by first kita experience the good news first. Kita experience sendiri sebenarnya kasihnya Tuhan seperti apa sih dalam kehidupan kita, dan kita belajar juga untuk tahu orang lain kebutuhannya kayak apa through empathical listening. Dan terakhir, ya kita juga mau tune in secara spiritual, kita mau berdoa, kita mau baca firman, kita mau disiplin pribadi, kita mau tanya kepada Tuhan, kita mau connect dengan Sang Sumber. Oke Tuhan, hal apa lagi yang harus aku lakukan, hal apa lagi yang bisa aku kerjakan, baik to build myself, to build others, and to build the community. And I believe each and every one of us dipanggil untuk hal itu dan bisa untuk melakukan hal itu. And that's it for me. That's it from Rangga, and that's it from Ian on how can we become a relevant builder. Hi BCC family. Hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC family.